Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berada dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Jetis yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Saya juga merasa terhormat dapat berdiri di sini sebagai pembicara sebuah topik yang menarik serta menentukan masa depan bangsa. Topik yang akan saya bahas yaitu generasi milenial penentu masa depan pemilu 2024. Hadirin yang berbahagia, sebagai negara yang besar dan maju, tentunya Indonesia telah beberapa kali melakukan pemilu untuk memilih pemimpin negara. Dan seperti yang kita ketahui juga, sebelum pemilu tahun 2024 ini, Indonesia berada di atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Ma'ruf Amin. Nah, Presiden Joko Widodo sendiri telah 2 kali menjabat sebagai presiden. Periode pertama yaitu pada tahun 2014 sampai 2019 bersama wakilnya Yusuf Kala. Dan periode kedua yaitu pada tahun 2019 sampai 2024 bersama wakilnya Ma'ruf Amin. Tahun ini juga menjadi tahun terakhir masa jabatan kepresidenan Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Ma'ruf Amin. Nah, pada tahun 2024 ini, atau lebih tepatnya pada 14 Februari 2024, Indonesia akan kembali melakukan atau melaksanakan pemilihan umum untuk kembali memilih presiden, wakil presiden, beserta badan legislatif lainnya, yaitu DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD daerah. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, apa yang kita ketahui tentang demokrasi ini? Apa para hadirin di sini tahu apa itu arti demokrasi? Nah, betul. Demokrasi sendiri memiliki arti demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Demokrasi memiliki arti kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, setiap memilih pemimpin negara Indonesia selalu diadakannya pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Tentunya pemilu juga sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memilih pemimpin secara langsung, rakyat dapat menentukan arah dan masa depan bangsa kita. Dan juga kita sebagai generasi milenial juga harus atau hendaknya memilih pemimpin berdasarkan dengan hati nurani serta cara berpikir kritis kita. Memilih pemimpin dengan jujur dan amanah yang akan mengubah negara kita nantinya. Karena generasi milenial memiliki peran penting. Kenapa sih dibilang memiliki peran penting? Karena menurut presentase jumlah generasi milenial akan banyak menyumbangkan suara pada tahun 2024 nantinya. Kenapa dibilang sangat penting? Atau kenapa sih? Atau apa peran kita sangat penting gitu ya? Nah, karena generasi milenial cenderung memikirkan atau berpikir kritis untuk mensejahterakan bangsa atau rakyat serta memperjuangkan hak asasi manusia serta lingkungan dan kesehatan serta isu-isu lainnya. Nah, sebagai generasi milenial, hendaknya kita juga mengikuti bagaimana proses demokrasi negara kita. Kita harus banyak-banyak mencari informasi. Kita juga harus melek politik atau jangan mudah dibohongi.
karena kita juga tidak tahu bagaimana atau baik dan tidaknya pemerintahan kita. Maka setidaknya kita sebagai generasi milenial yang pintar atau intelektual harus melek politik serta pintar dalam memilih calon yang akan kita pilih nantinya. Namun tidak menutup kemungkinan juga banyak atau ada tantangan yang akan kita hadapi sebagai generasi milenial atau juga pemilih pemula. Beberapa masalah yang sering atau masih kita hadapi sampai saat ini yaitu money politics atau kita menyebutnya politik uang, atau ada sebutannya lagi serangan pajak, terus golongan putih atau golput, intimidasi, pendahuluan saat kampanye, dan kampanye negatif. Nah, yang akan saya bahas itu politik uang. Kenapa sih? Karena politik uang sampai saat ini masih terus terjadi. Politik uang sendiri akan sangat berdampak ya. Dampaknya akan bagi masa depan kita. Kenapa? Karena dengan diiming-iming uang, kita harus memilih salah satu paslon yang kita sendiri tidak tahu itu apakah calon itu nantinya baik atau bersih. Nah, itu akan membuat dampak bagi bangsa kita. Jadi kita sebagai generasi milenial hendaknya menolak serta memberantas politik uang. Kita juga harus mengedukasi masyarakat lainnya tentang tentang bahaya politik uang. Mengedukasi tentang bersama masyarakat tentang pentingnya memilih dengan hati nurani serta berpikir kritis. Karena nantinya akan menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur serta amanah yang akan mensejahterakan atau memajukan bangsa kita sendiri. Karena, hadirin yang berbahagia, karena di sini mayoritas adalah anak SMA atau mayoritas masih berumur 17 sampai 17 ke atas ya. Nantinya kalian kan juga termasuk dalam pemilih pemula. Setidaknya kalian saat memilih salah satu paslon atau calon pemilu, hendaknya banyak-banyak mencari informasi di bahkan media sosial, dimanapun itu, di TikTok, di Google, atau di sebagainya, agar kita tahu apa sih yang harus kita pilih, visi misi apa yang kita butuhkan untuk negeri ini, dan dampaknya untuk masa depan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang surat suara apa yang akan kita coblos nantinya, serta tata cara di TPU dan larangannya. Oke. Yang pertama, untuk surat suara, nantinya kita akan diberikan 5 surat suara. Nah, tenang, 5 surat suara ini nantinya akan memiliki warna yang berbeda. Untuk warna abu-abu, untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden. Warna kuning untuk surat suara DPR RI, warna merah untuk surat suara DPD RI, warna biru untuk DPRD provinsi, serta warna hijau untuk surat suara DPRD daerah. Nah, untuk bagaimana tata cara pencoblosan? Nantinya di setiap kakak atau kepala rumah tangga yang umurnya sudah 17 ke atas akan diberikan kertas atau surat. Nah, nantinya itu akan dibawa saat pemilihan umum atau di TPU. Nah, itu sebagai bukti kalian sudah berumur 17 tahun dan sudah mencoblos. Kalian nantinya akan datang ke TPU yang sudah ditentukan menurut dari kertas tadi, serta jam yang sudah ditentukan. Tentunya kalian akan memberikan surat itu pada salah satu panitia KPPS dan menunggu atau antri. Setelah dipanggil, nantinya kalian akan diberikan 5 surat suara. Di situ kalian diperbolehkan untuk membuka di depan panitia KPPS. Fungsinya untuk membuktikan bahwa surat suara itu masih bersih dan belum tercoblos. Setelah itu,
kembali, lalu kalian akan diarahkan ke tempat bilik suara. Saat di bilik suara, kalian dilarang membawa HP atau dilarang memotret serta memvideokan yang saat kalian mencoblos. Saat mencoblos, lipat kembali surat suara dan lalu akan disediakan kotak suara sesuai dengan warna dan dimasukkan satu persatu. Dan terus nantinya kalian akan mencelupkan jari kalian ke tinta sebagai bukti kalian sudah mencoblos. Nah, bukan hanya pengawas pemilu serta pemilih pemilu yang mengawasi jalannya demokrasi. Calon pemilu juga memiliki peran penting. Mereka harus bertanggung jawab serta memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan kesejahteraan bangsa kita. Nah, mereka juga harus berkompetisi secara sehat serta memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Nah, pada tahun 2024 ini, KPU telah menetapkan 3 pasangan presiden dan calon presiden. Yang paslon pertama, yaitu Anies Rashid Baswedan bersama wakilnya Muhaimin Iskandar. Paslon nomor 2, Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Paslon nomor 3, Ganjar Pranowo bersama wakilnya Mahfud MD. Nah, masing-masing dari capres dan cawapres ini sebetulnya sudah melaksanakan 5 kali debat cawapres yang sudah ditayangkan atau live streaming di mana-mana TV, mungkin juga lewat di beranda TikTok dan lain-lain. Apa fungsinya? Karena fungsi dari debat ini agar rakyat Indonesia bisa menilai dan menentukan mana yang akan saya pilih nantinya, mana visi-misi yang berguna untuk masa depan bangsa kita nantinya. Ya, Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua, pemilu tahun 2024 ini menjadi tonggak sejarah baru. Sehingga kita senantiasa atau bersama-sama mengemban serta menjaga pemilu 2024 ini dengan baik, tanpa adanya kecurangan atau manipulasi lainnya. Namun, juga saya berharap pada pemilu tahun 2024 ini, walaupun kita berbeda pilihan, jangan jadikan ini sebagai perpecahan di antara kita. Oke. Saya harap teman-teman serta Bapak Ibu guru semuanya dapat menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani serta bercara berpikir kritis. Memilih pemimpin atau calon pemimpin yang menurut kita benar. Sekian dari saya. Ada kurangnya saat saya berpidato, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman serta Bapak Ibu guru semua yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.